Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kurma FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini terdapat isyarat bahwasanya kita sebagai manusia harus mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan setiap harinya, karena setiap amal perbuatan akan dihisab atau akan dihitung oleh Allah kelak di akhirat nanti. Di dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Al-Ghazali terdapat makalah qala ba'dul hukama'i salamatul jasadi fi qillatit ta'ami wa salamatur ruhi fi qillatil athami wa salamatud dini fi sholati ala khairil anami. Ba'dul hukama atau sebagian ahli hikmah berkata bahwasanya selamatnya jasad itu di dalam sedikitnya makan, dan selamatnya ruh itu di dalam sedikitnya dosa, dan selamatnya agama itu di dalam sholawat kepada khairil anam atau Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat, langit, bumi, malam, siang, pada hari kiamat akan menjadi saksi atas apa yang diperbuat oleh Ibnu Adam atau manusia, yang mana baik itu perbuatan kebaikan atau keburukan, atau perbuatan maksiat atau ketaatan. Di sini beliau mencantumkan bahwasanya sebagai manusia kita harus memiliki sifat khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhi dari maksiat-maksiat. Alamatu khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'a. Tanda takut kepada Allah itu akan nampak di dalam 7 perkara. Awwaluha lisanuhu fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wan namimati wal buhtani wa kalamil fuduli wa yaj'aluhu masyghulan bidzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani wa mudzakaratil ilmi. Yang pertama, tanda khauf itu nampak dari lisannya. Sebagai orang yang takut kepada Allah, maka dia harus menjaga lisannya untuk tidak digunakan untuk berdusta atau berbohong, ghibah, namimah, kebohongan, dan pembicaraan yang tidak ada gunanya atau kalam fudul. Dan hendaknya ia menggunakan lisannya untuk zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan untuk membicarakan atau memusyawarahkan ilmu. Wasani qalbuhu. Yang kedua itu tampak dari hatinya ketika fayakhruju minhu al-adawatu wal buhtanu wa hasadul ikhwani li'anna hasada yamhu al-hasanati. Maka hendaknya hatinya itu tidak digunakan untuk bermusuhan, untuk kebohongan, untuk menghasadi orang lain, karena hasad itu dapat menghapus kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Seperti yang telah
Seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu. Wattalithu nadharuhu fala yang duru ilal harami minal akli wasyurbi wal kiswati wa ghairiha wala ilad dunya birruhbati bal yakunu nadharuhu ala wajhil iktibari wala yang duru ilama la yahillu lahu. Yang ketiga, penglihatannya. Maka janganlah gunakan penglihatan untuk perkara yang haram berupa makanan, minuman, dan pakaian, dan masih banyak lagi. Tidak digunakan untuk melihat kesenangan-kesenangan dunia, tetapi gunakanlah penglihatan untuk bentuk penghormatan, dan janganlah gunakan penglihatan untuk sesuatu yang tidak halal bagimu. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memenuhi penglihatannya dengan perkara haram, maka Allah akan memenuhi penglihatannya dengan api neraka pada hari kiamat nanti. Yang keempat, warrabi'u batnuhu fala yudkhilu batnahu haraman fa innahu itsmun kabirun. Yang keempat, perutnya. Maka janganlah memasukkan sesuatu yang haram di dalam perutnya, karena itu merupakan dosa yang sangat besar. Seperti sabda Nabi bahwasanya ketika sesuap saja dari perkara haram masuk di dalam perut, maka semua malaikat akan melaknatnya baik di bumi maupun di langit. Dan ketika dia mati seketika itu juga, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wal khamisu yaduhu fala yamuddu yadahu ilal harami bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala. Yang kelima, tangan. Maka jangan menggunakan tangan untuk sesuatu yang haram, tetapi gunakanlah tangan untuk taat kepada Allah, untuk bersedekah atau untuk menolong orang lain. Dan diriwayatkan dari Ka'ab Ahbar bahwasanya Allah itu memiliki satu rumah, yang mana rumah itu dibangun dari batu zamrud yang berwarna hijau, yang mana di dalam rumah tersebut ada 70.000 rumah, yang mana setiap rumah itu ada 70.000 rumah lagi, dan di situ hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang menjauhi perkara haram. Wasadisu qadamuhu fala yamshi fi maksiyatillahi bal yamshi fi ta'atihi wa ridahu wa ila suhbatil ulama'i wassulahai. Yang keenam, kaki. Maka janganlah gunakan kaki di dalam maksiat kepada Allah, tetapi gunakanlah kaki untuk berjalan di dalam taat kepada Allah, mencari ridha Allah, dan mencari perkumpulan dari ulama dan sulaha, orang-orang yang soleh. Wasabi'u ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu minar riya'i wan nifaqi. Fa idza fa'ala dzalika fahuwa minal ladzina qala Allahu ta'ala fi haqqihim wal akhiratu 'inda rabbikal lil muttaqin. Yang ketujuh yaitu taatnya. Maka gunakanlah ketaatan secara ikhlas karena Allah Ta'ala, dan takut dari riya dan kemunafikan. Karena barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah, wal akhiratu 'inda rabbikal lil muttaqin. Dan akhirat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya, apabila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.